Kalau mereka bilang Quran itu karangannya Muhammad dengan mencontek Injil dan mencontek yang lain-lain, ini pun kathah niku Pak yang bilang seperti itu. Serangan-serangan seperti itu sudah semakin banyak. Mungkin dulu juga banyak, tapi sekarang kan langsung bisa disiarkan, langsung kita lihat. Sehingga kita juga harus mampu untuk menghadapi itu, bahwasannya kita punya bukti bahwasannya yang namanya Al-Quran, dan termasuk dikabarkan di dalam Al-Quran kitab-kitab yang terdahulu itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dalilnya atau argumentasinya bahwasannya Al-Quran itu betul-betul dari Allah karena memuat mukjizat, yang mana Al-Quran itu menyampaikan ayat-ayat yang kalau itu bukan wahyu dari pencipta alam semesta, nggak mungkin bisa ada ayat seperti itu. Ingat nggak? Ada di mana ayat itu menceritakan bahwasannya ada api dalam air, terus ada dua laut yang tidak pernah berketemu airnya. Itu pun diteliti Pak. Itu di sekitar benua laut nopo kali laut nopo ngaten, diteliti sama ilmuwan, diambil dibawa ke laboratorium, dan memang di kopi-kopi ngeten nggih mboten kok. Bagaikan air dengan minyak, bagaikan Tom dan Jerry. Astaghfirullah Rabbal baraya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini sehat semuanya nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini saya melanjutkan tafsir Quran surat Ar-Ra'd. Pada minggu kemarin kita membahas ayat 1, dan itu pun fokus pada aksarun nas walakinna aksarun nasi la yu'minun. Masih ingat nggih? Bahwa kebanyakan manusia itu tidak beriman. Kebanyakan manusia itu fasik, kebanyakan manusia itu makan makanan yang tidak halal. Kebanyakan manusia itu bergegas kalau mengerjakan dosa. Dan banyak. Kalau ingin melihat kembali, barusan saja selesai saya upload, selesainya jam 8 tadi. Karena besar nggih. Jadi nguploadnya niku mulai jam 5, selesainya jam. Tapi nggih mboten kula tunggoni nggih, ditinggal. Tinggal ngoten ngupload dhewe. Nah, di situ kita fokus pada aksarun nas la yu'minun. Jadi dalam Al-Qur'an itu mayoritas manusia niku dijelaskan Allah banyak sekali. Nah, malam hari ini saya masih tetap di 1 dan mungkin nanti sampai 2. Saya baca dulu ayatnya, yang ayat pertama dan ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara
kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. Leres nggih? Yang terakhir la'allakum bi liqa'i rabbikum nggih. Leres? Nah, nggih. Karena niki agak terpotong niki sing kula ambil. Tadi enggak ngawasi kalau terpotong. Yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah. Jadi sebagaimana saya ungkap tadi, kita mencoba memahami kembali yang terkait dengan Ar-Ra'du yang ayat 1 kita tuntaskan karena ada penjelasan yang lain yang ingin perlu saya sampaikan terkait dengan hal itu. Jadi Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, di sini sangat tegas bahwasannya Allah berfirman, ini adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran. Terus walladzi unzila ilaika, dan kitab yang diturunkan kepadamu. Nah, ini para ahli tafsir berbeda pendapat Bapak-bapak. Ada yang tilkal ayatul kitab, kitab-kitab itu, maksud kitab-kitab itu adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Ada napa mawon? Taurat, Zabur, Injil. Terus ada suhufi Ibrahim wa Musa. Ingat nggih? Ini biasanya Jumatan diwaos. Suhuf niku lembaran-lembaran. Kalau kitab niku bayangan saya nggih, kalau kitab niku kan banyak. Kalau suhuf niku nggih mboten banyak. Nah, istimewa Nabi Musa niku enten suhuf, enten kitab. Nah, ada ulama yang berpendapat seperti itu, bahwa itu adalah kitab, dan apa yang diturunkan kepadamu berarti Al-Qur'an itu adalah betul dari mirrobbik, dari Tuhanmu, benar-benar dari Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, ini penting sekali untuk menegaskan, meyakinkan diri kita bahwa Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya termasuk suhuf itu adalah memang benar dari Allah, bukan karangan para nabi. Kan ada orang yang sudah mengatakan Al-Quran itu kan karangannya Nabi Muhammad, ngoten. Kalau mereka bilang Quran itu karangannya Muhammad dengan mencontek Injil dan mencontek yang lain-lain, ini pun kathah niku Pak yang bilang seperti itu. Serangan-serangan seperti itu sudah semakin banyak. Mungkin dulu juga banyak, tapi sekarang kan langsung bisa disiarkan, langsung kita lihat. Sehingga kita juga harus mampu untuk menghadapi itu, bahwasannya kita punya bukti bahwasannya yang namanya Al-Quran, dan termasuk dikabarkan di dalam Al-Quran kitab-kitab yang terdahulu itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih ingat dalilnya atau argumentasinya bahwasannya Al-Quran itu betul-betul dari Allah karena memuat mukjizat, yang mana Al-Quran itu menyampaikan ayat-ayat yang kalau itu bukan wahyu dari pencipta alam semesta, nggak mungkin bisa ada ayat seperti itu. Ingat nggih? Ada di mana ayat itu menceritakan bahwasannya ada api dalam air, terus ada dua laut yang tidak pernah berketemu airnya. Itu pun diteliti Pak. Itu di sekitar benua laut nopo kali laut nopo ngaten, diteliti sama ilmuwan, diambil, dibawa ke laboratorium, dan memang dikopi-kopi ngeten nggih mboten kok. Bagaikan air dengan minyak, bagaikan Tom dan Jerry. Gak pernah akur.
Nggih, Bapak. Dan itu adalah argumen dalil yang perlu kita kita perdalam, dan nek pun paham kita harus banyak sampaikan kepada generasi-generasi yang akan datang. Karena kita saja sudah menghadapi serangan-serangan seperti itu, apalagi yang akan datang. Mongko iki usul usul niku nggih nek cocok dan itu memang bisa dilakukan nggih monggo. Jadi yang latihan hadroh itu niku ngaji mboten. Diisi 10 menit, 7 menit kultub lah ditambahi. Tidak hanya hadroh, hadroh pun sae. Nah, ditambahi itu. Pasti nek ditambahi ngoten niku memang ilmu niku kadang-kadang mboten tak seneng kok pancen bocah. Lah kita menjenenge bocah. Wong tua mawon diminta minum obat susah, diminta olahraga susah. Padahal tahu manfaatnya. Anak-anak apalagi tahu manfaat ilmu, tapi memang susah. Nah, dengan cara kita cantolkan seperti itu sehingga nanti generasi yang akan datang kita itu nggadai argumen-argumen yang seperti itu menghadapi serangan-serangan yang akan datang. Imam Ghazali ini menyampaikan bahwasannya yang namanya debat itu hukumnya mulai dari haram sampai fardu ain. Haram itu kalau debat, ini sanes debat capres-cawapres yang saya ceritakan. Debat masalah agama dan ilmu, agama ilmu. Ini bisa haram kalau seseorang itu karena debat malah semakin ta'assub, fanatik, bahkan malah ngeremehkan konconya, malah tambah sombong. Nah, ini haram. Tapi bisa menjadi fardu ain, setiap orang harus belajar. Kalau bid'ah itu serangan-serangan seperti itu. Seperti bid'ah ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Niku kan semua di video pun enten ngoten lho. Dan itu sekali waktu, bahkan mungkin berkali-kali waktu pasti akan muncul di beranda HP anak kita. Maka malah wajib sekarang itu untuk belajar argumentasi debat untuk mempertahankan keyakinan kita. Monggo nek mungkin. Malam napa? Anak-anak malam libur. Oh, hadroh ini bapak-bapak toh? Nek bapak-bapak mboten usah pun ngaji kok. Kalau mau motivasi buat anak-anak dikumpulkan mau nopo. Pak Udalu kula niku teng sumber kulon apa nek? Sumber kulon. Nggih, sumber kulon nggih Pak Sodik niku. Niku nggih enten 12 atau sampai 15. Nah, sebagian dari Yabati saya minta 3 orang yang ikut, yang karena yang masih umur SMP SMA. Nah, di sana ketemu hadrohan. Terus saya usulkan, dan tadi malam pembukaannya ada kitabnya yang dibaca. Karena gini aku memang penting sekali masa depan. Dan Pak, berarti kalau kita itu belajar tenanan nanti mengingkari takdir, Pak. Nah, pripun kok mengingkari takdir? Nah, bukankah masa depan itu memang harus nggak banyak orang yang paham Al-Quran? Ya iya, tapi kita jangan ikut-ikutan gitu. Gitu, Pak. Zaman akhir kan ngoten. Al-Quran memang akan tinggal suaranya. Orang yang memahami juga semakin jarang, apalagi yang melakukan. Tapi ya kita jangan ikut-ikutan. Ikut yang sedikit, Pak. Ikut yang sedikit, yang berilmu tenanan, yang bersyukur dan seterusnya nih. Niki tentang sampai mirrabbikal haq walakinna si la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengimani itu. Saya mendapatkan cerita seperti ini. Jadi ada sebuah rumah didatangi misionaris, dan dilalah nopo memang jadi target ya rumah itu, Pak. Itu datangnya niku rutin, mengajak diskusi dan macam-macam. Dan dilalah
Niki yang cerita langsung nih sumber pertama. Beliaunya niku SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah juga. Pernah jadi ketua pemuda masjid. Kata, niku dipengaruhi lho. Kok ya kendel tenan. Pernah jadi ketua remaja masjid, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah, misionaris kok sih, misionaris sih kok si wani. Wah, dialog, Pak. Ini ternyata yang saya ceritakan ini pinter. Pinter. Jadi kalau mau datang, pelajari dulu Pak Injilnya sekalian dipelajari. Bukan cuma Al-Quran, Injil dibuka. Wah, malah debat itu kalah Pak yang misionarisnya. Misionaris itu kelihatan dari raut wajahnya memang kalah dan mengakui sebetulnya yang benar itu adalah Al-Quran. Hanya nek teng misionaris ini kan pendetanya kan dapat sepersepuluhan. Sepersepuluhan itu gede loh Pak. Nah, belum lagi sudah besar lalu kemudian sudah nyaman dan sudah terikat nih. Artinya kayak bagaimanapun nek ibunya ketua takmir atau ketua RT itu kan jadi Bu RT, ngoten to. Ketua takmir jadi Bu takmir. Mana Pak takmir. Nah, sama pendeta kan ngoten nggih, istrinya pendeta napa sing mboten kantuk nikah romo nggih. Nah, pendeta itu nggih dadi darmawanitanya lah gitu. Jadi kan gengsi dong kalau ngakui Al-Quran, berarti dia akan kehilangan banyak hal itu. Nah, banyak orang yang nggak beriman dengan Al-Quran itu walaupun logikanya sudah mampu ditundukkan dengan debat itu sudah kalah sebetulnya Pak, tapi mboten mau untuk mengimani Al-Quran. Dan saat ini kalau dibandingkan antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen mawon, niku kebanyakan yang Kristen Pak. Sedunia, sanes Indonesia. Sedunia niku nek mboten salah, niku Kristen niku 2 miliar. Agamanya Kristen. Islam itu baru 1,3 atau 1,2 miliar. Belum kalau ditambah agama yang lain, berarti memang mayoritas kan nggak beriman dengan Al-Quran. Kebanyakan manusia tidak beriman kepada Al-Quran. Cocok. Oh, niku ayat yang pertama. Berikutnya kita ke yang kedua. Ar-Ra'du yang kedua. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Ya, niki Arabnya gini mriki itu saya ambil dari internet. Kadang-kadang betul cetol. Saya kalau baca malah khawatir salah. Saya baca bahasa Indonesianya nih. Tadi kan sudah dibaca Arab. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang. Sebagaimana yang kalian lihat. Kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy. Jadi bapak-bapak di masa-masa awal tafsir tentang bahwasannya langit itu ditinggikan tanpa tiang itu terjadi perbedaan. Jadi ada perbedaan yang berpendapat bahwasannya itu enggak ada tiangnya, tapi ada talinya. Ya macam-macam gitu, karena memang dugaan-dugaan. Tapi menurut penelitian dengan alat yang canggih, yang bisa mendeteksi perbedaan gelombang elektromagnetik antara Ka'bah dengan yang lain-lain itu, memang
dari Ka'bah ke langit itu semacam ada kaya enten tali gitu loh. Tapi bukan tali loh. Gelombang elektromagnetik niku nek jenengan nelpon kula, niku kan sebetulnya ada sinyal antara HP saya dengan HP jenengan. Dan itu kan kalau diilustrasikan, digambarkan kan mestinya enten kaya sambungan itu, Pak. Gitu. Nah, di atas Ka'bah niku enten seperti itu. Yang itu kemudian hilang di atas langit berikut. Boten kelihatan. Bayangkan kan dadi ini kayak kalau tahu itu kan kayak digantung boten, tapi boten. Itu hanya sekedar gelombang. Dan ada yang memang menerjemahkan itu adalah pusat laporan ke langit. Jadi apa yang ada di bumi, doa, sholat, gelombang-gelombang kita ini ngumpul teng Ka'bah, Pak. Dari Ka'bah naik. Tapi menurut saya niku nggih, orang mencoba mengilustrasikan ngento-ngento. Nek menurut saya nggih gak seperti itu. Ya kita langsung wong cetha kok kita itu Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pripun maneh? Nek sing garai tidak terasa langsung itu bukan karena ya karena kitanya yang lalai. Ngeten Bapak. Nuwun sewu nggih. Pada waktu siang hari cerah. Lalu matahari bersinar. Matahari niku bersinar. Lalu kemudian kita menutup mata. Kemudian enggak tahulah kita dengan sinar. Kan kita menutup mata. Bukannya mataharinya yang hilang. Begitu juga kita itu sering disebut orang yang lalai. Lalai napa? Lalai terhadap Tuhan. Gitu. Lalai terhadap Tuhan itu bukan Tuhan enggak ada. Pengawasan Tuhan bukannya enggak ada. Rahmat Tuhan bukan enggak ada. Tapi kita sedang lalai. Seperti kita menutup mata atau memang betul-betul lupa dengan matahari. Sebetulnya kita itu melekat. Melekat niku tidak kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya setiap saat izin boten jenengan. Nek pas ganti baju nang kamar mandi. Pas ngoten niku kadang izin ngian, tapi nah iki kan ciptaane Gusti Allah ya ora apa-apa to. Sing harus izin itu kalau di sini enten krentek-krentek tidak apa nggih. Gusti Allah merintahkan jujurlah kok kene pengin dadak wis tak bohong titik lah. Ben badine rada akeh lah kaya ngoten-ngoten niku kan itu yang harus manut. Kalau fisik nggih pun ngeten iki kan ngoten. Kita itu seringkali lebih malu karena fisik kita. Itu artinya kita masih dalam tataran panca indera, bukan indra basiro, indra hati. Kalau indra hati urusannya pun ngoten niku, jujur, ora sombong, berzikir ya Allah, kagum dengan Allah, mengagungkan nama Allah. Nah itu indra hati. Kalau fisik ngoten. Harusnya memang tahapannya niku orang kecil itu fisik gitu, nanti kalau sudah sepuh semakin mendalam hati yang semakin dikuatkan. Hati itulah yang kemudian muncul istilah-istilah khusyuk, syukur, iman, takwa dan seterusnya. Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan meninggikan langit ya dalam konteks ayat ini itu tanpa tiang yang sebagaimana bisa kalian lihat. Sumastawa kemudian Allah beristiwa alal aras di atas aras. Niki berbeda pendapat para ulama. Ada yang sangat cetha kalau terkait dengan ini. Jadi yang namanya aras itu adalah makhluk. Sering diterjemahkan sebagai singgasana. Di atas singgasana itu menurut sebuah hadis itu ada
Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Dari atas singgasana itu Allah mengatur keseluruhan apapun yang ada di alam semesta. Nah, karena Lauhul Mahfudnya diletakkan di atas arsy ini. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga kemudian Allah menguasai arsy itu. Ada yang menafsirkan seperti itu. Intinya Bapak, saat kita membaca bahwa summastawa alal arsy, bahwasanya Allah itu kemudian beristiwa di atas arsy, niku tidak boleh ada bayangan fisik. Jadi kalau terbayang harus dihapus. Terbayang niku pripun? Karena kalau arsy itu singgasana. Nanti ada kursi juga, Pak. Nah, terus kan enten kursi, ayat kursi ini kan kursi. Enten arsy yang singgasana niku. Itu semua makhluk Allah. Senyampang itu makhluk Allah masih bisa kita bayangkan. Tapi kalau Allah nggak boleh kita bayangkan. Tidak bisa kita bayangkan zat Allah itu. Nah, kalau datang Pak bayangannya, ya harus segera dibantah. Laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun, termasuk serupa dengan apa yang ada di dalam benak saya. Karena Bapak-bapak, kalau sampai kita itu ngiyoi ini mengatakan bahwa bayangan kita Allah secara fisik itu benar seperti itu, beda-beda loh. Nah gitu, bayangan kita beda semua loh, gitu. Nopo podo, bahwa ternyata ini foto pasti beda. Engko enten nek diwujudke terus dadi patung ana sing ngono. Bahayane niku nek dilanjut-lanjutaken. Jadi segeralah, dan saya yakin pasti jenengan itu terbayang. Pasti. Nah, bayangan itu harus segera dihilangkan dengan dalil dari Al-Qur'an pula bahwasanya laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Apapun itu, siapapun itu, apapun itu termasuk khayal, imajinasi, penggambaran kita dan seterusnya. Niku yang penting terkait dengan ayat yang kedua Ar-Ra'du ini. Nah, niki pembahasan niku banyak ngeten niki. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Tiadalah ketujuh langit beserta apa yang ada di dalamnya dan semua yang ada di antaranya bila dibandingkan dengan Al-Kursi. Nah, kursi. Jadi kan di ayat kursi itu ada istilah kursi. Nah, 7 langit lapis 7. Berarti kan bumi ngeten, langit lapis 7. Kursi ini luwih gede, Pak. Adalah jenengan membayangkan bagaimana gedenya galaksi Bima Sakti pun bingung toh. Padahal itu cuma satu dari banyak galaksi miliaran. Berarti memang tidak terjangkau. Nah, kalau umpamanya enggak, Pak. Saya bisa Pak bayangkan galaksi itu bahkan ngitung, mau berkali-kali dibilang bisa ngitung bintang enggak? Kan enggak ada orang yang bisa sampai sekarang kecuali Abu Nawas. Abu Nawas itu saat ditanya raja, berapa bintang itu? Nah, kan nah, bintang itu waktu itu ada pertanyaan yang lain, nggih. Tapi waktu itu Abu Nawas adalah duduk di atas kulit domba. Gini ya raja, bintang itu jumlahnya sebanyak bulu yang ada di kulit domba yang saya duduki. Kalau nggak percaya nanti biar dihitung oleh para pengawal dan hulu balang. Raja nih apa tenan karo Abu Nawas. Luar biasa. Dan kita Pak, berarti kalau kita nggak mampu menghitung itu artinya kemampuan kita untuk mencandra
apa ya istilahnya, kemampuan kita untuk ya menghitung dan merengkuhnya, mengikatnya menjadi sebuah definisi itu nggak mampu. Oleh karenanya, apalagi yang disebut kursi itu aja lebih besar. Dan Allah Maha besar, jelas tidak terjangkau. Ini radi logis nggih, benar nggih. Oleh karenanya, kok masalah bayangaken zat Allah. Kula niku pernah mimpi ada yang ngaku Allah kok. Gak mungkin. Laisa kamislihi syai'un kok. Gak mungkin. Itu mimpi batil, mimpi yang salah. Wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma, dan Allah menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Ini ada sebuah tafsir bahwasannya matahari dan bulan itu berjalan sampai ke tempat menetapnya, yaitu di bawah Arsy yang bersebelahan dengan perut bumi dari sisi lainnya. Nah, tafsir ini kok nggak sakit salah, Pak. Nah, kayak sini kok di sisi bumi, dari sisi bumi, padahal matahari itu jauh di sana. Mungkin karena waktu itu penglihatan manusia, pengetahuan manusia baru terbatas. Oh, nek matahari kayak tenggelam di sana berarti di sisi. Jadi kalau ada orang bilang bahwasanya Pak, tafsir karangannya ulama itu bisa salah, ya bisa. Tapi mereka niku sudah mendedikasikan waktu, pikirannya, bahkan mungkin jiwanya sampai enten sing boten nikah bareng ngoten. Sinau terus sampai enten sing dan macam-macam cerita. Mungkin sehari niku bisa jadi lebih dari 15 jam mereka itu mendedikasikan untuk menafsirkan Al-Qur'an dan dengan berbagai macam ilmu pendukungnya. Kita hormati itu, walaupun kadang ada yang salah. Terus kalau kita yang 1 jam saja dalam sehari tidak mendedikasikan untuk ilmu Al-Qur'an, kok kemudian salah, malah ngelek-ngelek, itu kan boten pas. Wong kita saja ya ibaratnya kadang-kadang nggih ngeten iki lho Pak, memang cak SD niku nek ngerti cak SMA, umpamane dibilangi cak SMA enggak napa, cak SD ini kan saged ngeyel, kok sing salah sing SMA kan ngoten, janjane kan mboten mungkin mesine. Nek sami jujure kan mboten mungkin. Cuma yang SD mboten ngertos. Nah, sama kalau kita tahu bahwasanya ada kesalahan seperti itu dan ada bukti-buktinya yang konkret, yang mboten napa-napa, oh iya memang ini salah. Tetapi kesalahan itu adalah pendapat karena waktu itu di zaman ditulisnya itu memang pengetahuan masih belum semeriah ini, sebanyak ini, sehingga belum bisa dibuktikan. Oleh karenanya tafsir itu adalah sebuah pendapat yang ada banyak pendapat yang lain gitu kan. Tafsir patah loh, patah sang. Satu tafsir mau nenten sing 24 jilid. Sak jilid nggih sak Al-Qur'an ngoten niku, bahkan lebih tebal kadang-kadang. Ini kan pun luar biasa, kita hormati. Nggih, nek bahasane wong Jawa niku apa? Mendem jero. Mendem jero niku kan tetap menghormati orang tua niku napa namanya? Mikul dhuwur mendem jero. Ora mendem jeruk. Nggih. Ya maka kalau kita pun kemudian memahami seperti itu, nggih monggo kita lebih giat lagi. Nah, niki nggih mboten disebutkan. Menurut pendapat lain, artinya di dalam tafsir Ibnu Katsir ini pun mengutip pendapat yang lain. Disebutkan ini Arsy yang bersebelahan dengan perut bumi dari sisi lain. Nah, memang niku kok Pak.
kalau memang hal-hal yang sudah tidak terjangkau memang lebih baik kita tidak mencoba menggambarkannya seperti ini itu. Ya kalau arus ya arus gitu aja, nggak usah dibayangkan macam-macam. Nyatanya ini mencoba menafsirkan malah masalah. Dengan tetap tidak menghilangkan rasa hormat saya pada ulama yang nulis seperti ini, berpendapat seperti ini. Kita kan bisa jadi orang tahu orang lain salah tetap menghormatinya toh Pak. Kalau tahu ada orang salah kemudian dielek-elek itu salah nopo bener. Apa salah? Salah sing elek-elek toh. Pripun Pak Rahmat? Pripun? Nggih mboten napa-napa, maksudnya kan pasrah nang Gusti Allah kan. Mboten dhuwur niku maksudnya dhuwur di situ sebetulnya adalah bukan karena di atas, tapi karena ungkapan kemuliaan. Karena ungkapan mulia itu ya di atas, sanes di bawah, ngoten. Itu hampir sama saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hampir sama saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang hal itu. Ya, ya itu adalah isyarat-isyarat kemuliaan. Karena apa? Ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kalau memang di atas itu nggak pas, Pak. Ayat-ayat yang lain disebutkan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat nadi. Bahkan Allah itu ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kalian dimanapun kalian berada. Itu kan betul cocok memang. Ya nandur nang isor ora. Enten malih niku napa nggih Pak? Ungkapan-ungkapan agar kita lebih jelas mawon, tapi tidak sesungguhnya seperti itu. Tidak sesungguhnya seperti itu. Seperti Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maha Pengasihnya Allah itu tidak mungkin kita pahami 100% seperti betul-betul Maha Kasihnya Allah, Pak. Mungkin kita hanya memahami cara niki 100% mungkin nang pojok mriki lho, Pak. Sampai-sampai dijelasaken ngeten. Kowe jenenge kasih sayang Allah itu adalah lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu terhadap bayinya. Nah, niku ilustrasi pun banget. Oke, enten penjelasan yang lain tapi agak rumit tapi mboten napa-napa. Kalau kita itu mengatakan bahwa Allah niku di atas, arah berarti kalau di atas bukan di bawah. Kalau bukan di bawah berarti di bawah itu bukan kekuasaannya. Dia terbatas di atas. Gak mungkin Allah yang maha kuasa itu terbatas. Nah, niku logikanya seperti itu. Oke. Pokoknya ngeten, sampai terbayang fisik atau zat fisik, gambar macam-macam, tangan, kepala, duduk, bersemayam, niku harus segera dibilangi. Gusti Allah itu nggak ada yang serupa dengan apapun. Laisa kamislihi syai'un. Niku Al-Qur'ane ngoten ayatnya. Laisa kamislihi syai'un. Ini ku wae lho sing pertama saya sampaikan kan lucu. Nek jenengan bayangaken terus jenengan percaya niku Pak Tarsun gadahi bayangan, Pak Rahmat gadahi bayangan, Pak Dukung gadahi bayangan, Cak Lukman gadahi bayangan. Coba tak beda kabeh. Ayo. Bahaya. Pun diatur. Nah, kita niku pun diatur memang nggak boleh seperti itu, memang agar tidak jadi berbeda-beda. Oke. Oke, Bapak-bapak untuk dalu niki nggih. Ini sampai di ayat yang kedua. Niki nggih. Insyaallah minggu depan masih yang kedua nggih. Nanti kita akan menjelaskan yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun.
kita berdoa sama-sama. Saya mimpin doa nggih. Bukan dalam pengertian Pak Lukman mimpin doa sing mustajab Pak Lukman. Sanes ngoten. Nggih kula mimpin, kula nggih berharap jangan-jangan nanti enten sing istijabah doanya kula katut kabul. Nggih. Monggo kita konsentrasi, kita sedang diawasi oleh Allah, doa-doa kita didengarkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna lal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.